Ternyata Yesus tidak ingin dirinya disebut Tuhan. Mengutip dari ayat Bible, yaitu Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Berikutnya, Markus pasal 10 ayat 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, melalui dua ayat ini, Yesus telah memperingatkan kepada umatnya bahwa dia bukanlah Tuhan. Bahkan, jika ditelusuri lebih mendalam, tidak ada satu ayat pun di dalam Bible yang Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Wow, apakah benar Yesus tidak mau disebut dirinya sebagai Tuhan? Kata ibu ini, kata ibu mualaf ini yang katanya mantan biarawati ini, Yesus tidak mau disebut Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21. Apakah benar? Mari kita cek. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, di sini ada yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Yesus kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi saya nggak tahu, ibu ini katanya mantan biarawati, tapi pernah nggak ya belajar bahasa Indonesia baik dan benar? Di sini ada kata bukan setiap orang loh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan, ada kata melainkan, artinya ada pengecualian. Ada syarat yang berlaku. Syaratnya apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sekarang pertanyaannya, kehendak Bapa itu di surga apa? Karena ini adalah syaratnya. Jadi kalau kamu mau berseru Tuhan, kamu juga harus menjalankan ininya, syaratnya. Bukan hanya sebatas ngomong Yesus Tuhan, tapi tidak menjalankan syaratnya. Syaratnya adalah melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa itu kehendak Bapa yang di surga? Mari kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku, kata Yesus, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Yesus tidak pernah menolak dirinya disebut Tuhan, tapi dengan satu syarat, kamu harus melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Percaya kepada anaknya, supaya nanti anaknya ini juga yang membangkitkan kamu pada akhir zaman. Ini sepadan seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena nanti yang bangkitkan anaknya, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal melalui anaknya. Bukan berbicara Yesus tidak mau disebut Tuhan. Itu gimana belajar bahasa Indonesianya, ibu mantan biarawati? Nah, jadi di sini bisa kita lihat logika siapa yang maju, logika saya yang salah atau memang logika ibu mantan biarawati ini yang salah. Lalu tidak ada ayat Alkitab yang membuktikan Yesus adalah Tuhan atau Allah, Tapi perlu ibu ketahui dulu, makna Tuhan dan Allah dalam perspektif Islam dan Kristen tidak sama, Bu. Tapi apakah ada ayat Alkitab langsung yang membuktikan atau bisa melihat ciri-ciri Yesus ini Tuhan atau tidak? Atau nanti dari pengakuan Yesus sendiri? Ada dong, mari kita cek. Nah, di dalam Wahyu 22 ayat 16, aku, Yesus nih langsung dikasih namanya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, kira-kira ada nggak satu manusia saja yang memiliki otoritas untuk mengutus malaikat? Tapi jangan hanya berfokus kata mengutusnya. Perhatikan di sini, selain Tuhan Yesus mengatakan mengutus, dia menggunakan kata kepemilikan, yaitu ku. Nah, dia bukan hanya mengutus. Nanti bisa aja framingnya, dia kan diberikan otoritas oleh Bapa untuk mengutus. Dia hanya sebagai pengutus saja karena dikasih tugas untuk oleh Bapa. Nah, tetapi jangan lupa di sini dia mengatakan malaikatku, my angel. Di sini ada kata malaikatku. Selain dia memiliki otoritas untuk mengutus, dia sendiri yang mempunyai malaikat itu. Dia memiliki otoritas penuh. Sekarang satu nabi saja coba sebutkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang memiliki malaikat. Tidak ada. Karena malaikat itu hanya menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Tapi kenapa Yesus bisa memiliki malaikat? Malaikatku, bukan malaikat Bapakku, atau malaikat siapa, atau malaikat Allahku, atau malaikat Tuhanku. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Nah,
Nah, dari situ harusnya bisa berpikir, nah, lalu bagaimana kalau kita telusuri lebih dalam kata ibu ini tadi? Nggak ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Yesus itu mengaku akulah Tuhan. Apakah benar seperti itu? Ada dong, mari kita ceklah. Nah, kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 13. Tuh kan, Yohanes 13 ayat 13 ya kan? Sabar dulu ya. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oh, tapi di sini kan harusnya Tuhan, bukan Tuhan. Wah, di sini oten-oten ini mengubah-ubah ayat Alkitab, nggak jujur kan seperti itu. Nah, maka kita lihat dulu bahasa aslinya. Mari kita cek ke dalam bahasa. Nah, kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 13 dalam bahasa Yunani. Ya, umes pone teme ho didas kalos kai ho kurios kai kalos legete emigar. Kamu memanggil saya didas kalos, pengajar atau guru, teacher, dan kurios, ya, dan Tuhan. Dan tepat katamu itu, tepat legemu itu, lehomu itu, perkataanmu itu, emigar, akulah didaskalos itu, aku juga lah Hokurios ini. Nah, sekarang pertanyaannya kan ada orang kadang yang bukan orang Yunani, Yunani, yang mengatakan Kurios itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Nah, maka kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini kan kalimat yang sering diambil ini sama teman-teman kita sebelah. Terkhusus Ibu Irene Handono, mantan biarawati katanya. Kan begitu. Nah, ini yang sering diambil. Ini diambil, tapi Yohanes 13 ayat 13 dikatakan ini harusnya Tuhan, bukan Tuhan. Maka kita buka dalam bahasa aslinya. Apa yang dikatakan di sini dalam Ulangan 6 ayat 4? Ya. Kai tafta, ta di kayo mata, kai ta krimata osa enete lato, hirios tois yui Israel. Enti erimo excel tonton afto, ikgis Egipto. Akue Israel, perhatikan di situ. Akue Israel, Kurios soteos, imon kurios is estin. Dengarkanlah Israel, kurioslah teos kita. Kurios itu is estin, Esa. Yesus juga disebut kurios, Allah juga disebut kurios. Sama-sama kurios. Tapi itu kan lihat konteksnya dulu, yang satu bersifat ilahi, yang satu manusia. Sama seperti yang tadi. Memangnya manusia mana yang bisa mengutus malaikat dan memiliki malaikat? Ada kata kepunyaan di sini. Jadi jangan standar ganda. Ya, kalau memang Ibu Irene Handono sudah berpindah ke samping, ya sudah. Perkuat imannya supaya nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jangan senggol-senggol iman orang Kristen. Tapi kan ini dakwah, ya dakwah bukan seperti itu. Imani apa yang kamu imani tanpa mengusik iman orang lain. Ya. Nah, sama kalau kita buka di dalam Wahyu 1 ayat 17. Perhatikan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, kata Rasul Yohanes. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas lalu berkata, lihat apa yang berkata-kata di sini, apa perkataannya? Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci kerajaan maut. Ya, pertanyaan saya, siapa yang pernah ke alam maut lalu mengambil kunci kerajaan maut? Siapa yang berkata akulah awal dan akulah akhir? Siapa yang pernah mengatakan akulah hidup? Siapa yang pernah mati tapi bangkit lagi setelah mati lalu mengalami kehidupan? Maka kita buka di dalam 1 Petrus 3. Ya, dimulai dari ayat ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Yesuslah yang memiliki itu tadi. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan ke-18. Ya, lalu Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, akulah kurios dan didaskalos itu tadi. Dan di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Aku Israel, kurios soteos, imon kurios is estin. Jadi terjawab semuanya. Bukan karena Ibu mendalami Alkitab maka pindah ke sana, tetapi karena tidak paham Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim wa ruhul qudus al ilahil wahid amin. Salamul masih, salam damai sejahtera. Shalom alaikum.